Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Khadijah rahimakumullah. Pertama, marilah kita dari hati yang paling mendalam senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan tholabul ilmi, dan insya Allah nanti kita tutup dengan ramah tamah kalau ada acara. Intinya ramah tamah, Pak. Ngaji ini kan kali ngenteni jangan umep. Dan saya kalau ngaji di sini itu optimis. Ngaji lahir, ngaji batin. Keseimbangan antara jasmani dan rohani kudu seimbang, Pak. Rohani butuh pengajian, jasmani butuh sarapan. Rohani butuh pidato, jasmani butuh soto. Jadi wakulu wasrobu, dan makanlah dan minumlah, karena kita bukan malaikat. Walaupun wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Nggih, monggo kali ngentosi ibu-ibu menyiapkan, kita ngaji dulu nggih, ngaji. Ibu-ibu sing nyiapno mboten usah kabeh, Bu, wong loro mawon cukup. Sing liyane ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji ini akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, ini hadisnya sudah masyhur, nanti Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Yang kedua, salawatu wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballagor risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi, yang telah membimbing umat manusia dengan penuh kesabaran. Nabi yang paling santun tutur bahasanya, yang paling sopan perilakunya, yang paling sabar dalam membina umatnya. Beliau Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Utan-utan banyu putih. Jangan ini apa? Gampang masuk angin lek banyu putih. Niki sing bener gak nyiram kembang nih. Ngelek penceramah kudu edang jahe lah minimal. Mosok gak tangkap-tangkap.
Para jamaah rahimakumullah, sambil menunggu waktu Isya kita ngaji, mentadaburi firman-firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang merupakan petunjuk kehidupan kita. Jadi di akhir zaman ini kalau ingin selamat tidak ada jalan lain selain kita itu ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, wangsul dumateng Al-Quran dan sunnah. Karena Rasulullah sudah menyatakan satakunu fitanun, kamu nanti akan berhadapan dengan satu zaman yang penuh fitnah, penuh ujian, penuh derita, penuh kebingungan. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang bertanya, wa ainal mahraj ya Rasulullah, kalau kita sudah menjumpai masa yang seperti itu, apa jalan keluarnya? Kalau bahasanya orang Panjen, apa way out-nya? Apa overkompensasinya? Apa solusinya? Kemudian Rasulullah menjawab, kitabullah wa sunnatur rasul. Kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya mengandung banyak pelajaran dan petunjuk kehidupan. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Karena Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran. Naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Al-Quran juga memberikan kabar tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat. Wa hukmu ma bainakum, dan Al-Quran akan menjadi hakim dari permasalahan-permasalahan yang ada di antara kita. Itu makanya kembali ngaji, ngaji dan ngaji. Ini kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat. Keranten yang bahagia itu tidak diukur dari kekayaannya. Salah satu di antara orang paling kaya di dunia saat ini, satu di antaranya ada seorang namanya Jack Ma. Kenalan jenengan Bu? Jack Ma itu sing nggak ada napa niku? Alibaba. Jadi Jack Ma niku tengok-tengok ngaten niku duwe moro metu napa moro nglumpuk-nglumpuk ngoten. Karena Alibaba ini adalah toko online kelas internasional. Hartanya triliunan, Pak. Kurang lebih ya sekitar 8 sampai 9 triliun lah. 1 triliun itu 1000 miliar. Bayu. Jangan tahu nyekel duit sak monten. Sak miliar itu 1000 juta. Sak juta niku 1000. Iki Jack main di duit kurang lebih 8 triliun. Masya Allah. Kira-kira lek ditokokno cilap ana oleh piro nggih? Duit 9 triliun. Tapi Jack Ma niki mboten bahagia. Saya baca kula maca ten kene berita nih. Jack Ma ini punya 2 anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Anak perempuannya itu anak laki-lakinya itu meninggal dunia karena terkena penyakit kanker. Kanker itu penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Dunia medis belum bisa menemukan obatnya. Hanya sekedar untuk memperpanjang saja. Jangan milih pundi nyekel duit 1 triliun tapi loro kanker. Ambek gak nyekel duit tapi seger waras. Iso senden ngaji barang ini nyuaman lah, iso senden iso keturun barang. Monggo sing sare sekecakaken niku barokah seger waras. Wong loro turu mau nangel. Anaknya meninggal dunia, istrinya terkena penyakit kanker payudara. Anaknya yang laki-laki karek siji niku sampai sekarang hidupnya tergantung dengan obat karena sejak lahir terkena kelainan jantung bawaan.
Lah Jack Ma sendiri beberapa waktu terakhir di diagnosa dokter terkena penyakit kanker rektum. Apa rektum niku? Pokoknya bangsane niku lho, buritan niku. Rektum. Terus kira-kira lek ngoten niku napa bahagia? Oh, tiba iso ngaji ngeten iki bahagia, lebih bahagia daripada kalau kita nyekel duit akeh tapi loro. Apalagi Jack Ma sanes tiyang sing iman, sanes tiyang Islam. Sehingga harta yang dia miliki, yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun itu tidak akan banyak membawa manfaat. Inilah hebatnya orang yang beriman itu. Orang beriman itu soge duit syukur, gak duit sabar, ngoten tok. Sehingga Rasulullah kan menyatakan itu ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku ini takjub, aku ini kagum delok wong iman. Wong iman iku cara tiba-tiba penak tok. In asabahu khairan, kenapa terusane? In asabahu khairan sakaro. Pakai shot, pakai sin apa shin? Shin ya. Karena kalau salah itu beda loh. Sakaro itu mabuk ya. Kalau sakaro syukur. Kalau dapat kebaikan dia mabuk apa ya? Lek macane keliru. In asabahu khairan syakaro. Dia bersyukur. Syukur. Jadi kalau dapat kebaikan, alhamdulillah, dia memuji Allah, matur suwun Gusti, barakallah, mugi-mugi berkah ya Allah. Itu orang beriman. Wa in asabahu darra, kalau dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan derita, mendapatkan kesempitan kehidupan, sabaro, dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu mendatangkan kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang beriman. Nah, karena akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar berita yang sifatnya itu nopo nggih musibah. Mulai dari adanya pandemi yang selama kurang lebih 2 tahun, yang berdampak pada semua kehidupan, mulai dari ekonomi, mulai dari sekolah, pendidikannya anak-anak. Sekolah niku sampai saat ini dereng saged full, Bu. Daring. Daring niku jarine arek-arek dahar kali berbaring. Tipe enak arek sekolah saat ini ya. Jadi sekolah kali dahar kali leye. Tetap tidak bisa. Belajar daring itu tidak bisa menggantikan belajar muwajahah secara tatap muka. Ini akibat dari pandemi. Bahkan sampai sekarang pun kita masih diharapkan untuk ya disiplin protokoler kesehatan. Temriki sing nggih masker mek kula kali cak den tok niku. Liyane sok gak ono apa-apa. Lali. Karena belum betul-betul aman, belum betul-betul selesai. Bahkan katanya ini duka tenan duka ngeden-ngeden muga-muga mboten tenan nggih. Ada varian baru yang mau datang nih. Jenenge ati keren-keren nih. Omikron ini jane. Omikron. Virusnya yang baru namanya Omikron. Mudah-mudahan mboten mriki nggih. Monggo dibentengi dengan ngaji seperti ini. Nah, pada kesempatan ini terakhir kita mendengar saudara kita yang di Semeru terkena musibah. Kalau kita melihat videonya itu, ada yang ditemukan dalam keadaan sudah tertimbun oleh abu vulkanik. Jangan bayangaken lho, niku awu kadek napa awune gunung. Subhanallah. Itu baru Semeru watu. Sik durung lek wahing barang. Itu watu edok lho seperti itu. Saya teringat firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Terus fa amma yauma yakunun nasu yauma idin tuhadisu akhbar. Ngetes aja nih, alhamdulillah apal kabeh. Yauma idin tuhadisu akhbar. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farasil mabzus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung aja tidak sekedar batu lek kiamat ini, berterbangan sehingga hancur sudah. Lek ngoten katanya nyombongno napa menungso, nyombongno napa. Maka tidak ada jalan lain selain kita itu sekarang ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak ibadah seperti ngaji pada malam hari ini. Nah, menghadapi situasi kayak begini semakin menunjukkan betapa kita ini adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Kadang-kadang kalau kalian jenengan ini sering-sering niku menggantungkan sesuatu itu kepada sesuatu yang selain Allah. Nah, itu akan kenapa? Akan menjadikan kita itu lemah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, nanti jenengan cari mulai ayat 1 sampai ayat terakhir mesti ketemu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Gambaran perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung itu seperti al-ankabut, seperti kolomonggo. Kolomonggo itu adalah binatang yang bisa membuat rumah sendiri tapi rumahnya itu rapuh, sebultok man rusak. Niku omai kolomonggo. Nah, orang yang bergantung kepada selain Allah itu berarti bergantung pada sesuatu yang rapuh. Maka tiang sing iman niku nggih gumantungi namung ten Gusti Allah. Rumangsa butuhe niku namung ten Gusti Allah. Surat Fatir ayat nomor 15. 15 sampai 16 nih. Surat Fatir. Coba yang bawa Al-Quran anak-anak coba dicek, anak-anak pondok. Ayo le, ojo merem. Surat Fatir, coba dibuka surat Fatir. Sudah ketemu? Ayat ke 15 dibaca coba. Awalnya apa? Artinya wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu Maha Suci. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Mau diterangkan konten kali Gusti Allah. Wahai manusia, kamu itu fakir, butuh kepada siapa? Kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah adalah zat yang maha kaya dan tidak memerlukan siapa-siapa, tidak memerlukan apa-apa. Ini kunci kekuatan. Kalau kalian jangan kepingin dalam hidup ini punya kekuatan,
mari kita bergantung kepada Allah. Semakin kita itu bergantung kepada Allah, semakin merasa lemah di hadapan Allah, maka kita akan semakin kuat. Jadi gampangane ngeten lho, tiyang iman niku mek ngandalne Gusti Allah tok. Nian semerap Nabi Ibrahim nggih. Semerap Nabi Ibrahim. Kok boten jawab. Wedi lek kleru. Semerap nang boten kaya Nabi Ibrahim, Bu. Lho ngaji mulai cilik boten semerap. Napa? Nanti kepake. Mek krungu critane ten Quran. Niku kan nalika badhe diobong, dilemparkan ke dalam kobaran api, pun dibayangaken kaya api unggune pramuka ngoten niku. Apa maneh liline arek-arek niku, tiup lele nyai ngoten-ngoten niku. Gendine Nabi Ibrahim niku gede sampai Namrud niku kebingungan. Ya apa carane lek nguncalo Nabi Ibrahim? Lek nguncalo Ibrahim iki ya apa carane? Nah, nalika Nabi Ibrahim menghadapi situasi yang sudah kritis kayak begitu, situasi yang napa istilahnya niku? Situasi napa ngoten niku? Darurat gitu. Gawat. Sekate diuncalon nang kene geni. Nabi Ibrahim dalam satu riwayat itu didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril sing nekani. Imamul malaikah, Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, situasi kayak begini, apakah Anda butuh bantuan saya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika la. Sepurane Jibril, lek nang sampeyan aku gak butuh apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Cukup bagiku Allah. Sehingga betul juga api yang berkobar kayak begitu, sing menurut ukuran nalare menungso, wah Ibrahim kobong guys, nyunyut guys. Tapi apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim itu gumantungnya teng Gusti Allah niku kuat, hasbunallahnya itu bener, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Engkau ya Allah sebagai pelindungku. Akhirnya Nabi Ibrahim angsal pitulungi Gusti Allah. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Jadi Gusti Allah perintahkan geni mboten diperintah adem tok mboten, tapi wa salaman sing nyelametno, adem sing nyelametno. Sehingga rambut siji mon Nabi Ibrahim mboten kobong. Itu namanya mukjizat. Karena Nabi Ibrahim itu bergantungnya kepada Allah kuat, sehingga dalam keadaan yang seperti itu datanglah yang namanya pertolongan Allah. Makin jangan sakit jajal nih di omah ngerupno kompor, geni didongani, ya nar we geni kuni bardan, jadilah dingin, wasalaman alaiya, selamatno aku ya. Yang jajal bu panggil dongon niki nggih. Lho niki diwaca Nabi Ibrahim niku mandi. Kasih maca ide ya napa? Pobong. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya mukjizat. Mukjizat itu pertolongan Allah atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul untuk ditontonkan kepada umatnya sebagai bukti kebenaran misi risalah ajaran yang dibawanya. Jadi mukjizat itu sanes nabi yang sakti, tapi ada kuasa Allah di situ.
Makanya itu takrifnya mukjizat kan begitu. Al mukjizatu huwa amrun khariqul adah, dayatun ilal khairi was sa'adah, makrunatun bidakwah nubuwah, kusidabi darusid giman idanahu rasulun minallah. Nek dodono tenan Nabi Ibrahim itu ancane betul-betul nabi. Tapi ngoten man nggih akeh sing gak percaya. Nah, ini orang beriman, kita harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam menghadapi musibah-musibah seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman supaya kita itu bersikap secara benar, tidak malah kemudian jatuh kepada perbuatan yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Misalnya gunung meledos terus ngekei sajen-sajen, ini tambah parah nih. Musibahnya tidak teratasi, malah ketambahan penyakit yang namanya syirik. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang beriman ketika menghadapi musibah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimani bahwa semua yang terjadi itu adalah qadarullah, kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sehingga kita tidak bisa kemudian berandai-andai. Umpama aku mangene mesti gak ngene, tidak bisa seperti itu. Sebab Rasulullah mengatakan idza asabakum bisyai'in fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada walakin kul qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al fa innal law taftahu amala syaitan. Kalau kita tuh tertimpa sesuatu, jangan sampai kita itu berandai-andai lau anni fa'altu kada wa kada, umpama aku mangene, jangan begitu. Walakin kul, tapi katakan qadarallahu ma syaa, semua ini sudah qadarnya Allah, ketentuannya Allah, takdir Gusti Allah. Karena apa? Karena orang kalau berandai-andai taftahu amala syaitan, itu bisa menjadikan dia itu membuka pintu godaannya setan, tidak bisa. Nah, ini iman kepada takdir. Kalau Allah menentukan, tidaklah satu pun yang bisa menolak. Ini harus kita tanamkan keimanan kepada qadarullah. Masih ngeten iki takdir Gusti Allah. Kula udan-udan Gusti Allah nih. Termasuk disuguhi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan